yang setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, ku tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu sore hari ini? Luar biasa ya, kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita yang lebih dahsyat. Puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan, di tempat ini di Gereja GKI Hope Mili Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang sudah hadir. Amin. Amin. Saya boleh menyapa dulu yang ada di rumah. Apa kabarnya? Sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita akan lebih datang pada Tuhan sore hari ini. Kita menyembah Tuhan yang dahsyat, yang begitu perkasa bagi kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan bagi kami. Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Tuhan yang mencukupi apa yang kami perlukan. Tuhan berikan kami kesehatan yang sempurna. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati anak-anak-Mu sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun mereka berada, mereka boleh menikmati akan kasih kuasa Tuhan yang begitu dahsyat bagi kehidupan kami. Segala pujian syukur kami naikkan padamu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa mulianya Engkau Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan bagi Allah yang mulia, yang bertata di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus namanya. Sama-sama kita angkat lagu ini. Amin. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba, Bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya. Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Sujud di hadapan tatanya. Amin Tuhan. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Sama-sama katakan Haleluya. amin Tuhan. Haleluya. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terpujilah namamu. Segala puji, Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. sekali lagi. Haleluya, haleluya. 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 Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Itulah kerinduan kami Tuhan, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba,
Yesus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya. Oh, sujud di hadapan tatanya. Mari kita sama-sama memuji Mari Tuhan puji kita. Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak Sama-sama kita berdiri semuanya. Kita boleh menikmati kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan semua kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Amin. haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Namamu. Segala puji, Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia sekali lagi. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. bagi Dia. Bagi Dia selamanya. Bagi Dia sekali lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersorak-sorai bagimu. Haleluya. Kami akan tinggikan bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar akan namamu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada Sekali lagi. padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatannya. Kau ku kasih. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang Sekali lagi, kami angkat tangan kita sungguh-sungguh mau katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan kita yang lebih dahsyat. nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Bagimu Tuhan, Raja. kemuliaan hanya bagimu. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji
Tiada janji seperti-Mu Yesus. Kami mau nyanyikan dan kami akan sorak-sorakan nama-Mu. Haleluya, 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 Bapa. Haleluya. Engkaulah Allah yang dasar, kami tinggi, Allah yang kami tinggikan, kami puji. Kami mau bersorak-sorai sembah Tuhan, dan kami mau tinggikan Kau Allah yang berkuasa. Haleluya, Haleluya, Yesus nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat Allah. Haleluya, kemuliaan hanya bagi. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Terima kasih, pujilah Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh dahsyat di kehidupan kami. Kami andalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin kehidupan kami dimanapun kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu sore hari ini Tuhan, yang sudah hadir Tuhan, yang sudah rindu untuk memuliakan nama-Mu, yang sudah rindu untuk firman-Mu Tuhan. Kau memberkati kami semuanya Tuhan. Yang ada di rumah Tuhan juga memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan sukacita, kasih tos kiri kanan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Kita boleh rasakan api kemuliaan Tuhan sore hari ini. Amin. Biar roh tercurah bagi kita semuanya. Kita akan tinggikan nama Tuhan kita yang lebih dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan bersiap maju. Kita jangan lelah. Kita akan terus. Ada Tuhan kita bersama kita semua. Katakan sama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru. Datang untuk menyembah Dia, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil gereja Tuhan. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Bersiap, bersiap terus jangan lemah. Yesus panglima kita. Amin. Kenakan semua senjata. Semua siap? Sama-sama katakan. Angkat tangan kita sama-sama. Yo. Api kemuliaan kita. Amin. Tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Amin. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Katakan pada dunia. Siapa? Bahwa Yesuslah Raja segala raja. Amin. Dengarkanlah suara nafiri Bapak Ibu yang bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Bersiap, bersiap terus jangan lengah. Yesus panglima, Tuhan kita panglima. Amin. Dan semua senjata Allah dalam kuasa. Oh, sama-sama katakan api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bawalah gerejanya. Api kemuliaan. Amin. Tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bawalah Yesuslah Raja. Lagi. Amin. Api kemuliaannya. Api kemuliaannya. Amin. Tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya
surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Sekali lagi, segala raja, segala raja. Sekali lagi sama-sama, segala raja. Haleluya. Oleh darah domba kita akan dimenangkan. Haleluya. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi Bapak Ibu, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang jurabinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi dong, oleh darah sekarang. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang jurabinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin Tuhan. Oleh kesaksian kita, amin, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh siapa? Oleh darah, oleh darah anak. Sekali lagi, oleh darah anak, amin, domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, amin, kita telah dimenangkan. Silakan duduk. Luar biasa Tuhan Yesus dahsyat, amin. Luar biasa jemaat JKI sore hari ini yang menyenangkan hati Tuhan, amin. Haleluya. Terus kita dalam hadirat Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan hati yang bersyukur, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan bimbing kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan bersuka dan menggirakan hati-Mu saja Tuhan. Sama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Ku masuki gerbangnya, haleluya.
Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, amin. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia sama-sama, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, amin. Yes, haleluya. Oh giranglah, Haleluya. oh giranglah. Puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, Yuk sama-sama kita berdiri semua sekali lagi. Kita angkat lagu ini, amin. ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Sekali lagi Bapak Ibu, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh girangku, Dia girangku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh giranglah, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Dia girangkanku, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka Sama-sama, yo oh giranglah, oh giranglah, amin. oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi Bapak Ibu, oh giranglah, oh giranglah, amin. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi, katakan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dahsyat, amin. Oh giranglah, oh giranglah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi, oh giranglah, amin, amin. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Tuhan Yesus cinta kita semuanya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali lagi, Tuhan Yesus cinta kita semua. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Haleluya. Tuhan Yesus cinta kita semua, amin. Haleluya, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi selalu duduk Bapak Ibu, luar biasa kita semua. Selalu duduk. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu Kudus-Mu Tuhan memenuhi kami Tuhan, mengurapi kami setiap kehidupan kami. Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Ampuni kami yang salah di hadapan-Mu Tuhan. Sempurnakan kehidupan kami Allah. Haleluya. hadirat-Mu, haleluya.
sungaimu, degitlah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan yang dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan Sama-sama kita minyak. berdiri semuanya Pak Ibu. Sama-sama katakan penuhi kami. Yuk berdiri semuanya. Amin. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, Urapi kami urapiku. sekali lagi, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu. Dengan minyak Dengan minyak kudus, dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu. urapi kami semua ya Tuhan. Biarlah setiap kami hari ini hadir, bahkan kami yang ada juga di rumah menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus yang memenuhi setiap hati dan hidup kami, Bang. Sebentar kami akan duduk diam dengar firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman yang disampaikan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa buat kami, kekuatan yang selalu baru yang Tuhan Yesus sediakan. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah juga jemaat-Mu, berkati setiap kami yang mendengar firman hari ini, Bapa. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan kebenaran firman-Mu dari awal hingga pada akhir, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan. Saya selalu percaya saudara semua ada dalam keadaan yang sehat. Amin. Sehat, kuat di dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Juni. Bulan Juni selalu mengingatkan kita tentang perjalanan gereja kita bersama dengan Tuhan. Jadi jangan lupa saudara untuk selalu hadir setiap ibadah, khususnya sampai di akhir bulan Juni. Karena bulan Juni ini spesial juga karena ibadahnya ada 5 kali, ada 5 minggu. Jadi saya berharap saudara bisa selalu hadir di dalam ibadah-ibadah. Saudara luar biasa, Tuhan berkati kita. Amin. Kita buka firman Tuhan Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Lukas 6 ayat 47 sampai 48.
Kita akan baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, dan 3. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Kokoh dibangun. Pondasi yang kokoh dibangun. Nanti kita akan lihat kembali lagi nanti ayat ini. Kita akan kembali nanti ayat-ayat tentang ayat ini. Saudara, sekali lagi tema ulang tahun kita gereja ini di tahun ini higher and greater. Lebih tinggi, lebih besar. Amin. Sama mungkin dengan harapan kita, anak kita bisa bertumbuh lebih tinggi, lebih besar. Amin. Walaupun usianya nanti kita tahun ini usianya masih 2 tahun, masih kecil, tapi kita berharap Tuhan pakai kita lebih tinggi dan lebih besar. Amin. Saudara percaya lebih tinggi, lebih besar. Amin. Makanya saya akan awali dengan firman hari ini di bulan ini tentang ini. Kata Tuhan ingatkan mau lebih tinggi, mau lebih besar katanya. Kata Tuhan harus perhatikan juga yang di bawahnya. Pondasinya harus kuat agar bisa lebih tinggi, lebih besar. Dasarnya harus lebih dalam. Amin. Agar kita bisa lebih tinggi, lebih besar. Kalau saya tanya saudara, pasti ingin hidupnya semakin hari semakin tinggi lah. Betul ya? Semakin terbang tinggi, semakin besar. Tapi jangan pernah lupa sekali lagi untuk memperhatikan dasarnya. Harapan kita sama anak-anak kita gitu ya. Kalau bisa anak kayak cita-citanya tinggi. Tapi jangan lupa, anak-anak bukan cuma dibekali dengan cita-cita yang tinggi, perhatikan juga dasarnya. Amin. Jangan sampai dia sepertinya menggapai cita-cita tinggi, tapi dasarnya nggak kuat, dasarnya nggak dalam, sehingga suatu saat waktu dia di tempat yang tinggi hancur berantakan. Amin. Kita mau waktu kita ada di sini tetap terus di sini, tetap walaupun pelan lagi naik, tapi tetap terus jadi berkat, 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 jadi berkat. Amin. Amin. Nggak ada loh Alkitab yang catat bahwa orang udah kaya tiba-tiba bangkrut. Nggak ada sebenarnya. Yang buat bangkrut kita. Betul. Tuhan gak pernah rancang kita jadi bangkrut. Makanya kenapa tema kita ulang tahun itu mendasarinya adalah ayatnya. Saya waktu itu merenungkan firman Tuhan bicara tentang Yesaya bilang bahwa rencana Tuhan itu lebih tinggi. Amin. Rencana dia itu lebih tinggi. Lebih dari apa yang kita rencangkan, lebih apa yang kita rencanakan. Dia lebih tinggi. Kata Tuhan bilang, rencanamu pun pasti nanti aku buat jadi lebih tinggi. Sesungguhnya sekali lagi, semakin gigih kehidupan saya dan saudara, maka yang perlu kita perhatikan adalah pondasi kita pun harus semakin kuat dan semakin dalam. Banyak orang Kristen paling suka kutip perkataan ini, paling suka kutip ayat ini, menjadi kepala dan bukan ekor. Betul apa betul? Saudara pasti suka kalau bilang menjadi kepala dan bukan ekor. Itu diklaim baik-baik itu. Ingin jadi kepala dan bukan ekor. Ingin hidupnya nanti itu sukses dan naik terus. Keuangannya naik, karirnya naik, semua naik. Pokoknya level kehidupannya harus naik. Orang Kristen, orang percaya ingin sekali hidupnya lebih naik. Nggak ada orang ingin kehidupannya jadi turun. Dia ingin hidupnya jadi naik. Tapi jangan lupa sekali lagi untuk kita bisa memperhatikan dasarnya. Karena sesungguhnya semakin tinggi sebuah bangunan, maka pondasinya pun aku semakin kuat dan dalam. Amin. Bangunan itu waktu dibangun, di sini kan adalah jemaat kita kan, Pak Agus yang mengerti dalam membangun. Saya kan nggak paham lah dalam membangun. Tapi saudara gini, semakin tinggi bangunan itu dibangun, maka semakin dalam juga dasarnya dibuat. Betul ya? Kan kalau saudara lihat proyek-proyek itu, kalau orang yang tinggal di proyek-proyek besar, biasanya mereka kan akan bikin apa sih namanya? Pacak bumi ya kan? Pacak bumi apa paku bumi? Paku bumi. Oh. Itu kalau dibenam ke dalam, kadang-kadang mereka bunyi itu. Tuh orang-orang sekitar itu
Misalnya suka protes apa, getaran terasa sampai ke rumah-rumah. Dan itu sampai ke paling dasar ternyata. Sampai dia ketemu dasar di buminya. Deng, selesai sudah. Bayangkan tuh kalau dasar buminya itu pecah. Bucal, bergetar lah semuanya. Mungkin kita tonton kayak film-film yang kiamat 2022, 2000 berapa? 12 ya. Saya nonton tuh, bergulung-gulung tuh tanahnya. Mungkin gitu kalau udah dasar buminya beretak hancur gitu. Itu harus sampai di dasar. Itu yang membuat nanti bangunan yang dibangun tuh nggak akan pernah goyang, nggak akan pernah bisa rubuh. Semakin tinggi kita lihat pencakar langit itu tinggi, maka kita harus pasti kita yakin dasarnya juga akan dalam. Amin, amin. Ini juga dibangun, nggak mungkin tidak berdasarkan dasar yang dibangun. Nggak bisa kita nanti besok, masa cuma sampai 3 lantai nih, ayolah kita naikin lagi sampai 10 lantai. Padahal waktu dibangun dasarnya nggak sampai 10 lantai. Nggak boleh. Nanti menyalahi. Jadi harus dilihat lagi, dipelajari lagi, dicoba dicek dasarnya ini waktu dibangun untuk gedung yang berlantai berapa. Sama dengan hidup saya dan saudara. Kalau saudara mau tinggi, mau besar, perhatikan dasarnya. Amin. Siapa yang di sini mau nanti jadi orang yang sesuai dengan firman Tuhan bilang mau jadi kepala? Amin. Jangan lupa dasarnya. Semakin kita nanti tinggi, anginnya semakin kuat. Saya cuma nggak kasih gambarnya. Kemarin ternyata baca-baca, nyata ya, saya baru tahu. Iya, kenapa? Apa tuh namanya? Batang bambu, apa? Pohon bambu ya. Pohon bambu tuh ternyata waktu ditanam, kenapa ya kadang kita lihat lambat banget proses tumbuhnya, naiknya ke atas lambat, lama banget, bisa mungkin 5 tahun ternyata. Saya baca kemarin, bisa 5 tahun katanya, 6 tahun dia baru nanti terus naik. Ternyata selama bertahun-tahun dia cuma numbuhnya dulu ke dalam. Maka saudara pernah lihat ada angin ribut tiba-tiba di suatu tempat, terus kita bilang, pohon bambunya semuanya tumbang. Nggak pernah lihat pohon bambu tumbang kan? Amin. Tapi pernah lihat pohon besar gede-gede tumbang? Amin. Amin. Pohonnya gede banget. Semua orang kalau bisa berlindung di bawah pohonnya. Tapi tumbang. Bambu itu kecil. Bilang sama saya mah kecil. Tapi kalau dasarnya kuat, paling cuma goyang-goyang kanan kiri, maju mundur cantik. Selesai. Tetap aja di sini lagi, kembali lagi. Amin. Amin. Walaupun sepertinya ya kuat banget pendeta, tapi memang susah banget hidup pendeta. Penyakitnya tapi tersingat lagi firman Tuhan yang menolong. Iya, dia kan selalu menopang kita. Iya, kenapa kita nggak terus percaya? Ya udah percaya lagi lah sama Tuhan. Setia aja udahlah. Berdiri lagi. Amin. Karena dasarnya kuat. Jadi saudara selidiki lah. Makanya kalau di rumah tanam pohon bambu biar nggak ada tumbang. Walaupun katanya adem, tapi banyak nyamuk gak ya? Kayaknya sih banyak nyamuk memang pohon bambu. Tapi adem. Makanya dalam ayat tadi yang kita baca dikatakan percuma katanya kalau kita bangun rumah tinggi-tinggi tapi tidak kokoh. Percuma kalau kamu bangun sebuah bangunan tinggi-tinggi tapi tidak kokoh. Karena suatu saat katanya saat datang bukan hanya angin, bukan hanya hujan, bukan hanya air, tapi banjir bisa datang. Maka kita akan belajar hari ini. Yang pertama adalah pondasi yang kuat itu berguna. Pondasi yang kuat itu berguna ketika kita menghadapi masalah. Amin. Pondasi yang kuat itu berguna ketika nanti kita hadapi persoalan. Oh iya, baru kita nyadari ya, ada gunanya ya saya bangun pondasi yang benar. Nyata waktu ada saya persoalan, ini masuk tujuan Tuhan. Kenapa saya disuruh berdoa terus setia? Kenapa Tuhan disuruh saya terus beribadah setia? Ini maksudnya. Kenapa Tuhan suruh saya berpuasa? Ini itu maksudnya. Saudara, kalau kita hanya tinggi tapi kita tidak kokoh ke dalam, maka waktu persoalan datang, masalah datang, kesulitan datang, sakit penyakit datang, mudah sekali kita goyah dan roboh. Makanya dalam terjemahan lagi di dalam versi ayat itu dikatakan hebatlah kerusakannya. Hebatlah kerusakannya. Saudara, kita tahu bahwa setiap hari pasti ada masalah. Betul ya?
Dan gak akan mungkin saya dan saudara itu tiba-tiba jadi gak punya bilang sama sebelah, gak mungkin besok lu gak punya masalah. Pasti ada masalah. Ada aja masalah. Betul ya? Entah apa pakainya, pokoknya entah kecil, besar, menengah, sedang-sedang, pokoknya ada aja masalah. Entah kenapa ada aja gitu. Saya juga kadang bingung ya. Gak mungkin lah gak ada masalah. Betul ya, gak ada mungkin gak masalah. Jadi memang walaupun setiap hari baru, ada harapan baru, setiap hari juga ada aja masalah yang baru. Tapi kalaupun saya dan saudara sampai hari ini bisa lewati setiap persoalan, itu semua karena apa? Karena di Yesus yang menyertai kita. Amin. Hanya itu aja kok. Besok ada lagi persoalan. Masa gak ada? Ada aja lah. Kadang-kala gak selalu hidup tuh happy. Tapi tetap endingnya Tuhan selalu beri kita kemenangan. Amin. Saudara mau tetap di dalam kemenangan Tuhan, bangun dasar yang kuat. Ada Yesus yang lebih dahulu melakukan yang baik dalam hidup saya dan saudara. Walaupun mungkin kita pikir gak mungkin lah saya bisa menang, gak mungkin lah dalam pertandingan ini kami bisa menang Pak Pendeta. Tapi tiba-tiba kok menang ya. Makanya disebutnya lebih dari pemenang, itu maksudnya. Karena hal yang gak mungkin tiba-tiba jadi menang. Mungkin gini. Kayak siapa ya? Ya saya lah mungkin ya. Kekuatan saya terbatas. Kalau saya adu panco dengan siapa? Dengan Sipri lah mungkin ya. Udah pasti kekuatan muda luar biasa, otot kuat, ya kan? Otot apa? Kalau Gatot Kaca itu apa? Otot kawat, tulang besi. Saya ngelawan pokoknya. Kalau saya adu panco, saya udah pasti yakin, saya pasti kalah. Betul ya? Karena saya pikir udahlah, udah nggak mungkin lah, saya kuat. Pasti kalah nih, pasti kalah. Tapi kalaupun saya bisa tiba-tiba jadi menang, itu ada strategi yang lain yang gak membuat loh kok jadi bisa menang. Padahal kalau secara kasar mata saya pasti kalah. Amin. Saudara ngerti ya? Dalam hidup tuh gitu tuh. Sebenarnya kalau lihat gini, kayak Daud lihat Goliat, udah pasti kalah lah. Betul nggak? Pasti kalah. Orang Goliat dikatakan Alkitab badan raksasa besar, selalu berlatih, bertempur, berperang. Yang ini gak pernah berlatih, bukan dipersiapkan untuk itu. Dia cuma jaga domba, punya orang lagi. Cuma tiap hari mainin suling, hanya itu aja. Jaga dari keamanan yang jahat, gak boleh. Itu mah itu aja. Tapi waktu saat dia tuh lakukan itu, ya udah kalau memang ini Tuhan izinkan, saya lakukan aja senama Tuhan udah. Tuhan kasih strategi. Kasih strategi yang mungkin buat orang gak kepikir. Ternyata dilakukan sama Daud. Dia cepret itu, jatuh tumbang. Amin. Makanya disebut lebih dari pemenang. Tuhan yang lebih menerobos di depan. Tuhan lebih dulu ada di depan, sehingga membuat kita selalu jadi pemenang. Kuncinya apa? Saya dan saudara harus bangun pondasi yang kuat. Jangan hanya pengen cepat naik dan sukses, tapi gak punya kedalaman yang kuat dengan Tuhan. Pengen cepat-cepat jadi orang berhasil, tapi gak punya pengalaman rohani yang kuat dengan Tuhan. Gak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Maunya diberkati, tapi gak pernah sediakan waktu dengan Tuhan. Amin. Amin. Sediakanlah waktulah dengan Tuhan, agar saudara diberkati Tuhan dan semakin terus diberkati Tuhan. Hari ini saudara punya sesuatu berkat, besok saudara akan punya lagi tetap berkat, tetap punya berkat. Suatu saat bisa saja lebih berkatnya nggak akan pernah kekurangan. Itu janji Tuhan. Kita memang nggak mungkin bebas dari masalah, tetapi kita bisa menang dari setiap masalah. Berikutnya, pondasi yang kuat berguna untuk kita menghadapi godaan dosa. Saudara, semakin kita naik lebih tinggi, maka ingatlah bahwa godaan dosanya juga semakin banyak. Semakin orang banyak duit, godaannya juga makin kuat. Betul apa betul? Nggak ada dosa yang gratis, betul ya? Semakin banyak duit nih, wepeng ini, terus kita bilang, uang ini yang mengatur semua ini. Tenang aja Pak Pendeta, uang nempel beres semua masalah. Lihat. Orang lupa itu. Dulu lagi susah. Biasa aja setia. Kalau udah kaya, lupa semuanya.
boro-boro setia. Jangankan setia berdoa, jangankan setia beribadah, setia berdoa juga udah nggak lagi, udah nggak punya waktu. Tuhan bilang jangan, ingat dasarnya. Amin. Aku nggak akan bikin kamu bangkrut. Aku tuh nggak akan mungkin jahat kayak yang di sana tuh jahat, dunia jahat. Aku nggak bikin kamu susah nanti. Tapi yang kadang-kala bikin kamu hancur karena kamu nggak bangun dasar yang kuat. Waktu datang topan besar, waktu dunia ini menggoncang ekonomi yang kuat, kamu nggak punya akal lagi. Kamu nggak punya akal, nggak punya dasar yang baik untuk tetap bisa berdiri kokoh di situ. Maka Tuhan bilang perhatikan baik-baik fondasinya, perhatikan baik-baik dasarnya. Waktu lagi sama-sama setia, sama-sama susah, sama-sama setia. Tapi waktu keuangannya dipulihkan, lupa sama keluarga. Lupa, jangankan sama Tuhan, lupa sama istri, lupa sama suami, lupa sama anak-anak. Bisa lupa gitu ya. Saudara kan yang aktif di sosial media, lihatlah berseliweran sekarang. Beritanya itu mulu gitu. Kadang-kala saya muncul di timeline saya. Kenapa muncul ini mulu berita-beritanya? Selingkuh lah pembantu. Sekarang update lagi. Selingkuh lebih naik lagi nih. Selingkuh lah sama adik sendiri, adik ipar atau adik sepupu. Waduh. Semua beritanya selingkuh. Tuh lihat, kalau orang udah mulai sepertinya ada sesuatu, godaannya kuat. Maka Tuhan bilang, perhatikanlah dasarnya. Dulu waktu saya sekolah atau teman-teman, sahabat, jemaat, waktu anak-anak kita sekolah, dibiayai sama orang tua biar sekolahnya jadi baik, jadi sukses. Tiba-tiba gaya hidupnya bisa berubah, sikap sama keluarga berubah, gak lagi bisa hormat sama Tuhan. Karena apa? Dia sendiri gak hormat sama keluarga, gak bisa lagi hormat sama Tuhan. Jangankan kita harap dia punya hormat sama Tuhan, datang punya hormat sama Tuhan, sama keluarga saja dia sudah tidak hormat. Padahal dulu hidupnya itu diperhatikan sama keluarga. Jadi anak dibiayai sampai sekolah yang tinggi. Tapi waktu di tempat yang tinggi dia lupa. Saya pikir dulu cuma legenda. Ternyata fakta yang terjadi dalam setiap kehidupan, bahkan orang percaya. Anak bisa lupa sama orang tua, bisa nggak punya hormat sama orang tua ketika dia ada di posisi yang tinggi. Maka Tuhan bilang godaannya itu kuat. Bangun dasar yang kuat untuk hadapi godaan itu. Waktu saudara punya kekuasaan itu bisa merubah sikap kita. Betul ya? Dulu belum punya kekuasaan, lurus-lurus aja. Apalagi kalau lagi kampanye, ngomongnya manis-manis. Tapi ketika ada di dalam kekuasaan, godaan datang. Saya udah di sini nih. Semua dia bisa kerjakan, semua bisa dia lakukan, karena dia ada di tempat kekuasaan. Nanti kan kita bulan Oktober punya presiden yang baru. Kekuasaan itu waktu dikasih, kita lihat aja nanti sikapnya. Ketika sudah pegang kekuasaan, betul. Amin. Amin. Kalau belum pegang, semua itu tampil jadi nanti kita belajar tuh. Nanti Tuhan bilang kadang, tapi kenapa orang Kristen tuh suka dandanin yang itu, yang terlihat itu. Semua terlihat tampilannya baik, manis, tapi dia lupa dengan dasarnya. Saudara, saya mau jujur, saya sungguhnya gini, paling takut untuk berdoa dan mengklaim-klaim tentang sesuatu yang berkat Tuhan. Dan kalau ada orang suka doa dalam nama Yesus, berkat besar, bermultiplikasi. Dalam nama Yesus, kami jadi keluarga yang luar biasa hebat. Perusahaan kami hebat, keuangan kami bertambah-tambah lipat. Saya kadang-kala jadi takut juga kalau doa gitu. Saya bilang, Tuhan, saya bersyukur aja lah kalau hari ini masih punya pelayanan untuk dikerjakan. Amin. Saya bersyukur masih bisa mengembalakan. Siapapun yang Tuhan percayakan, saya bersyukur, saya akan layani, saya akan muridkan di dalam Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan nanti punya tempat, nggak punya tempat pun sampai hari ini, saya bersyukur. Saya bersyukur. Amin. Saya nggak perlu klaim-klaim janji Tuhan, karena saya tahu janji Tuhan ya dan amin. Saya nggak perlu juga ingatkan janji Tuhan, karena Tuhan itu tidak pelupa seperti saya dan saudara. Amin. Dia selalu ingat apa yang dia sudah rancangkan.
Baik kita bersyukur. Kadangkala kita belum siap terima berkat hari ini yang besar. Apalagi mungkin kita belum siap untuk mengelola berkat yang besar. Saudara bayangkan gini. Bayangkan kalau suatu saat gini, saudara percayakan kepada anak saudara. Kan saudara sebagai orang tua. Udahlah, saya harus latih dia. Saya harus kasih dia kepercayaan. Padahal belum waktunya. Tapi saudara lakukan itu. Maka saudara siap suatu saat. Dia akan hancur dan tiba-tiba jadi berubah. Bayangkan anak kita masih sekolah, tapi saudara udah kasih dia uang modal 1 M. Coba bayangkan apa yang dia akan lakukan 1 miliar. Sementara dia belum tahu mengelola. Jangankan 1 miliar, 100 juta. Yang 1 juta, yang 500 ribu, yang 200 ribu aja dia belum bisa kelola dengan baik. Amin. Amin. Maka ada kala gitu Tuhan percayakan kita gini. Udahlah kalau kamu terima berkat hari ini, Varianto terima berkat. Ya udah kamu terima berkat setiap tahun hanya ini. Saya harus bersyukur. Berarti saya cuma bisa dipercayakan untuk mengelola yang ini nih. Amin. Jadi kalau tuh saya dipercayakan bertambah, oh itu karena kesetiaan saya di dalam perkara-perkara kecil. Amin. Maka Tuhan bilang kan gitu, dikasih perkara yang besar. Nggak bisa langsung dikasih perkara yang besar. Karena dia tahu betul, kamu nggak akan siap, belum waktunya. Tapi nanti waktunya dia akan percayakan itu. Saya percayakan kepada keluarga ini berkat besar. Saya percayakan kepada keluarga ini berkat besar. Karena mereka udah siap. Mereka udah bangun dasar yang kuat. Mereka gak akan pernah berubah. Gak akan pernah kena godaan. Amin. Karena Tuhan sendiri perhatikan dengan baik apa yang mereka kerjakan bertahun-tahun. Mereka selalu bangun dasarnya lebih kuat, lebih dalam, lebih kuat, lebih dalam. Itu yang mereka terus kerjakan. Bapa di surga perhatikan. Maka dia bilang, saya kasih dia 5, saya kasih dia 2, saya kasih dia bertambah-tambah. Karena dia sangat memperhatikan dasar yang kuat. Tuhan gak mungkin kasih kita sesuatu yang dia sendiri tahu kita belum sanggup untuk mengelolanya. Karena kita akan hancur. Waktu kita hancur nanti kan gak mungkin kita bilang, Tuhan kenapa kamu kemarin kasih saya kesusahan besar. Padahal ternyata saya dulu belum siap. Tuhan bilang, iya kan kamu usahakan itu. Padahal saya belum mau kasih itu. Tapi kamu usahakan itu dengan caramu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri. Padahal belum waktunya kamu urusi itu. Makanya saudara sekali lagi saya selalu ulang-ulang nih. Kalau saudara punya anak, punya cucu, perhatikan mereka dengan baik, dengan dasar yang kuat. Kalau belum waktunya, Tuhan bilang belum waktunya. Semua itu ada waktunya Tuhan. Amin. Makanya kan ada firman Tuhan bilang kan, ada waktu menangis, benar? Ada waktu membangun, semua itu ada waktunya. Semua itu ada waktunya. Nggak usah melampaui waktu. Seakan-akan kita pikir waktu kita capai 5, 10, kita udah lebih cepat. Belum, nggak begitu cara Tuhan bekerja. Tuhan bilang nggak perlu harus kamu cepat. Pelan saja, kamu akan tetap diberkati. Amin. 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 Saudara mau terus diberkati Tuhan, bersyukurlah sama Tuhan. Amin. Tapi kalaupun saudara hari ini dipercayakan Tuhan dengan sesuatu berkat yang saudara nggak pernah duga, kelolalah itu dengan takut akan Tuhan. Ingat sama Tuhan. Amin. Kan kita udah belajar ya bulan-bulan lalu. Ingat sama Tuhan. Ingat sama Tuhan. Ingat. Jangan lupakan Tuhan. Kalaupun saudara lupakan Tuhan, walaupun dia tidak pernah lupakan saudara. Tapi ketika saudara lupa, selesailah hidupmu. Karena gak ada yang bisa nolong lagi. Karena kau gak lu ingat sama Tuhan, sumber pertolonganmu. Kalau saudara diberkati hari ini, puji Tuhan. Besok diberkati, puji Tuhan. Tapi ingat terus, bangunlah dasar yang kuat. Kelola berkat yang Tuhan sudah percayakan. Amin. Berapapun itu, apalagi besar, kelolalah itu dengan takut akan Tuhan. Maka saudara dan saya akan diberkati Tuhan. Semakin kita dipercayakan sama Tuhan untuk menerima berkat yang besar, semakin dalamlah kita membangun pondasi itu bersama dengan Tuhan. Amin. 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 Itu jadi harusnya takutnya kita. Bukan takut karena maling nanti ambil berkat kita, bukan. Bukan kita takut akhirnya pasang CCTV di mana-mana, bukan. Gak perlu itu kan Tuhan. Takutlah sama aku. Takutlah sama Tuhan. Takutlah sama Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, aduh mudah sekali kita mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Karena kita pikir juga juga itu datang dari Tuhan. Amin. Saudara mau ditolong Tuhan. Amin. Amsal 10 ayat 22. Kita belajar ayat ini. Amsal 10 ayat 22. Sebelum nanti kita masuk poin berikutnya. Amsal 10 ayat 22. Baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Mungkin saudara sering baca ayat ini.
Tapi ada lagi kebenaran yang luar biasa. Ketika saya merenungkan ya, berkat Tuhan yang jadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Saya kan tadi bilang di ayat awal, di kata-kata awal saya, Tuhan gak pernah rancangkan kegagalan. Dia gak pernah rancangkan rancangan yang buat saudara nanti bisa bangkrut dan jadi susah. Saya ulang lagi nih ya, Tuhan gak mungkin rancangkan nanti, oh nanti ya saya buat ya, senang aja dia, jangan terlalu percaya diri nih. Nanti tahun ke-15 dia susah nih hidupnya. Dia gak buat. Dia gak buat. Karena dia selalu bilang, berkat itu datang dari aku juga jadikan kamu kaya. Susah payah nggak aku mau tambahkan itu. Aku nggak pernah mau nambahkan susah payah. Cuma aku mau nambahkan berkatnya. Susah payahnya aku nggak mau nambahkan. Berkat itu datang dari Tuhan. Maka kita tidak akan punya kesulitan untuk menikmati berkat itu. Karena berkat itu datang dari Tuhan. Saudara gini, ternyata ada berkat dalam tanda kutip bukan datang dari itu. Amin. Jadi paham ya? Berkat dari Tuhan. Tuhan gak pernah kirim berkat sekaligus menambahkan kesusahan. Saya ulang lagi nih ya. Tuhan gak pernah kasih berkat sekaligus dia tambahkan kesusahan. Tidak pernah. Tapi kalau berkat itu bukan datangnya dari Tuhan, maka susah payah itu akan ikut serta. Amin. Kalau berkat itu bukan datang dari Tuhan, susah payahnya jadi ikut. Saudara bangun sukses, berhasil, tapi saudara jadi susah nanti kelak. Semua berantakan. Di ending saudara semuanya hancur. Karena yang dibangun bukan datang dari Tuhan. Itu maksudnya ayatnya. Jadi susah hidupmu. Susah satu keluarga. Anak turunan semua jadi susah, hancur. Padahal semua orang bilang, menyaksikan sendiri, mereka ini dulu orang hebat, mereka ini orang kaya. Saya datang lain nih, loh kenapa jadi gini? Itu dia. Saya ternyata waktu temu ayat ini, iya ini maksudnya. Saya gak pernah nambahin susah. Tapi kalau datang bukan dari aku, ikut susahnya. Amin. Makanya cari berkat datang dari Tuhan. Bukan dari dunia ini. Karena berkat datang dari dunia akan ikut susahnya. Saya ulang nih ya. Jemaat Tuhan. Saya berharap saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Amin. Jadi kalau saudara terima hari ini, Pak Pendeta, kenapa tiap bulan kami masih terima segini aja? Tapi bersyukur ya Pak Pendeta ya. Yang penting kalau ini batang dari Tuhan, pasti kami gak susah. Amin. Gak akan susah kami. Karena ini datangnya dari Tuhan. Saya kan gak besar-besar juga punya uang. Tapi karena datang semua dari Tuhan, saya gak susah. Amin. Saya gak jadi stres, gak susah saya. Karena semua datang dari Tuhan. Mobilnya boleh baru, tapi setiap mau keluar rumah, lihat kanan, lihat kiri. Ada yang ngikutin apa enggak? Mobilnya berkat enggak? Berkat. Kalau datang dari Tuhan, gak perlu lihat kanan, lihat kiri. Takut sama debt collector, berarti bermasalah. Kembali lagi tadi, belum waktunya, tapi sudah lakukan. Tuhan bilang belum. Maka kamu gak usah mendalui aku, berkatku tuh besar, tenang aja. Amin. Mending gak usah ganti mobil, agar hidupmu jadi tenang. Amin. Rumah pengen jadi di-upgrade tambah besar, direnovasi besar, bikin ternyata punya pinjaman, tapi udah punya rumah besar, tidurnya gak nyenyak. Ngapain? Mendingan tinggal di rusun, tidurnya nyenyak, bangun kesiangan, lupa doa lagi. Ngapain? Amin. Rekening yang bertambah, nolnya yang di belakang ikut. Tapi setiap hari, dikit-dikit, Bapak Pendeta doain, asam lambung saya kumat, asam lambung kumat. Loh, duitnya banyak, tapi asam lambung terus, kepikiran. Gak temu duitnya ditaruh di mana. Takut nanti ada yang ngambil. Takut nanti tiba-tiba jadi rebutan. Takut. Saudara, Tuhan mau kapasitas kita itu alami pertumbuhan terlebih dahulu. Sehingga waktu Tuhan percayakan berkat itu, maka berkat itu datang tanpa ada susah payah yang ditambahkan. Amin. Elang bilang sama saya, bersyukur Tuhan buat berkatmu hari ini. Kami bersyukur menikmati berkat
tanpa ada susah payah yang ditambahkan. Amin. Amin. Tapi ternyata kadangkala kita lebih suka ditambahkan, tapi dasarnya tidak pernah mau dibangun. Maka kan ada ayat ya, saya nggak persiapkan di sini kan, carilah dulu kerajaan, maka semuanya itu amin. Tapi kita lebih suka betul lah, jujurlah, betul ya. Kita lebih suka tambahnya. Cari kerajaan Tuhan nanti dulu. Mulai sekarang harus berubah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah kita bersama adalah kita bangun di atas dasar apa hidup ini? Kita bangun di atas dasar apa hidup saudara? Tadi di ayat awal dikatakan gini. Kalau boleh dimunculkan di ayat awal. Orang itu menggali dalam dan meletakkan dasarnya di atas apa? Batu. Batu seperti apa? Yesaya 28 ayat 16. Kita perhatikan ayat ini. Yesaya 28 ayat 16. Batu seperti apa? Makanya Tuhan bilang, letakkan dasarnya di atas batu. Batu seperti apa maksud Tuhan? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion di sebuah batu. Batu apa? Batu yang teruji. Amin. Terus lanjutnya, sebuah batu apa? Batu penjuru yang mahal. Amin. Ini enggak batu murahan, batu mahal. Enggak gampangan, batu mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan amin. Kalau taruh di dasar batu penjuru, dasar batu yang mahal itu, yang dasarnya teguh, enggak mungkin khawatir. Amin. Kenapa mesti gelisah? Enggak perlu gelisah. Pemerintahan mau ganti kayak nanti ekonomi mau hancur kayak apa kayak, tetap yang penting kalau saya ada di dasar yang teguh, dasar yang mahal itu tuh batu yang mahal, hidup saya tetap kuat di situ. Paling goyang-goyang dikit, tapi tetap ada di dasar itu. Letakkan hidup saya dan saudara di atas dasar Yesus. Kita lihat lagi ayat yang di awal, munculkan ayat pertama. Bagaimana agar setiap orang bisa meletakkan dasar itu di atas Yesus. Jadi letakkan dasar kita waktu kita bangun di atas batu, yaitu Yesus. Sekarang bagaimana kita letakkan dasar itu di atas batu Yesus? Setiap orang yang datang kepadaku, katanya, dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Di zaman sekarang kalau kita dengar pengajaran-pengajaran atau konten-konten yang sifatnya rohani, tetapi seringkali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kata-katanya terdengar sangat bagus, sangat rapi, bagus kata-katanya. Apalagi kalau di zaman sosial media kata-katanya bisa dia ngomong muncul teksnya. Semakin kuat kita dengar kata-kata itu. Tetapi ternyata kata-kata itu bukan datang dari Tuhan. Sekali lagi saya ulang ini. Tidak setiap yang disampaikan saudara harus lihat baik-baik. Apakah itu datang dari firman Tuhan apa enggak? Dari hikmat Tuhan apa hikmat dunia ini? Yang cuma bisa berkata-kata. Sehingga sepertinya menggugah perasaan saudara. Tapi enggak bisa bikin dasar yang kuat. Saudara hari itu tergugah. Tapi besok saudara lupa lagi. Roboh lagi. Karena enggak punya dasar yang kuat. Walaupun memang pilihannya ada di saya dan saudara. Saudara mau dengar atau tidak. Maka mulai hari-hari ini, taruhlah hidupmu itu di atas dasar firman Tuhan. Taruhlah dasar kita di dasar firman Tuhan. Sekalipun saya bicara, tapi kalau tidak di atas dasar firman Tuhan, saudara tidak perlu juga renungkan baik-baik. Tapi kalau itu datang dasarnya dari firman Tuhan, dan saudara, iya ini firman Tuhan, pegang itu baik-baik. Jadi kekuatan kita bersama untuk bangun dasar yang kuat. Saudara gini, kalau kita mau jujur ya, kan gak ada di antara kita yang tiba-tiba gini, melihat satu bangunan, terus saudara jadi tertarik bukan nama bangunannya, tapi tertarik sama dasarnya. Adalah. Tapi kalau di YouTube kan, YouTuber tuh ketok pintu A, ketok pintu B, datang ke rumah A. Oh lihat,
wih rumahnya bagus ya, oh sekarang rumahnya keren, rumahnya, wih gayanya sekarang lebih banyak, sekarang orang suka gaya-gaya Jepang gitu, kamarnya dibikin gini, oh keren lah. Dari luarnya, wih keren banget, ini rumah megah. Apalagi ada mungkin di luarnya kayaknya biasa saja ya, sederhana. Pas masuk ke dalam, keren banget ya, desainnya luar biasa. Yang saudara pengen tahu kan itu, betul ya. Ruang tamunya bagus ya. Kok bisa dia bikin gini ya? Padahal kayaknya ruangannya, maksudnya luas, bangunan kecil, tapi dia bisa ciptakan, keren ya. Kamarnya, bisa bagus ya dia buat begini. Yang kita perhatikan biasanya itu, bukan salah. Tapi memang karena kita nggak mungkin memperhatikan. Terus tanya, kamu bangun rumah pondasinya kayak apa? Nggak mungkin kita tanya, betul ya? Paling saudara tanya nanti, gimana cara bikin kamar kayak bisa begini? Furniturnya beli di mana? Siapa yang tukangnya nih? Siapa yang ngerjakan ini? Bentuknya kok bisa bagus begini? Paling kalau saudara lihat rumah, survei rumah, biasanya yang saudara lihat apa? Lokasinya, betul. Strategis apa enggak? Maka kan iklannya itu, betul ya? Lokasi strategis, dekat tol. Oh iya. Itu memancing orang untuk beli. Dekat dengan banyak sumber-sumber yang lain, dekat rumah sakit, dekat sekolah, semua tersedia. Itu jadi mahal, itu jadi cepat orang ingin membeli. Yang diiklankan itu nggak pernah diiklankan kami bangun rumah dengan fondasi yang kuat. Nggak ada saudara pernah lihat gitu, ada saudara? Nggak ada. Dasar itu kadang-kala nggak terlalu menarik untuk disampaikan, dan kita memang nggak terlalu pengen pusing untuk tentang fondasinya. Apalagi kalau kita lihat, harganya boleh juga nih, uang muka sekian, angsurannya kecil nih, bisa nih, udah sesuai dengan gaji kita nih, bisa nih mah kita ambil nih. Iya, karena sesuai dengan angsurannya sesuai nih dengan penghasilan kita, agar kita nanti nggak terlilit dengan banyak hal. Paling itu, betul ya. Saudara akan deal dan lakukan itu dengan baik. Kalau lagi saudara nggak ada orang tiba-tiba jadi tertarik, tanya-tanya sama yang ngebangun, Pak, bangunnya ini pakai fondasi apa? Halo, ada? Saya waktu lihat rumah dulu sama istri ya, nggak saya tanya ini fondasinya kayak apa, enggak. Yang kita lihat angsurannya sama jarak. Saudara, makanya saya pikir gini, makanya nggak heran. Jadi nggak heran kalau kita disuruh baca Alkitab, mana menarik. Apa menariknya suruh baca Alkitab? Pak Gembala, Alkitab. Pak, dari sekolah minggu loh Pak, udah itu mulu ngomongannya. Guru-guru baca kitab suci, udah itu terus Pak, udah dah ngomong terus kitab, baca Alkitab, pusing kepala, nggak menarik. Saat teduh ya, jangan lupa ya. Nggak menarik. Betul apa betul? Nggak menarik. Saat teduh, udah bangun tidurnya udah kemalaman, suruh saat teduh lagi, bangun pagi-pagi, nggak menarik. Yang menarik itu, pakai baju apa hari ini? Desain yang seperti apa yang saya mau pakai hari ini, gayanya hari ini. Oh iya, kemarin saya udah kaos di dalam, baju di luar. Sekarang kaos di luar lah ya, yang itunya di dalam. Itu yang menarik, betul. Kita perhatikan dandanan kita nih, baik ya. Lihat, kemarin kan pakai sepatu coklat ya. Enggak lah, masa sih nanti sampai Rabu sepatu coklat lagi, Kamis gantilah hitam. Tapi nggak matching ke atas, ganti lagi atasnya. Yang diperhatikan itu, baru pergi ke kantor. Paling pun nanti di kendaraan, Tuhan Yesus, aduh maaf Tuhan, buru-buru nih. Saya mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Sertai kami Tuhan Yesus, lindungi kami dari yang jahat dalam nama Yesus, amin. Tapi kan Tuhan baik, tetap jaga kita, amin. Tapi yang kita perhatikan betul. Siapa yang di sini menarik gitu sama kita gitu? Enggak Pak Pendeta. Pokoknya buat saya saat teduh tuh nomor 1. Baca Alkitab, saya suka banget itu. Karena itu hal yang menarik. Aduh, saudara, kadangkala gitu ya dalam hidup saya dan saudara, kita selalu memperhatikan tampilannya. Yang penting kita terlihat sukses, betul ya. Yang penting kan sekarang lihat bangga kita, ya nggak salah, pasti bangga lah. Anak saya itu Pak Pendeta sekarang sekolah di universitas negeri yang favorit.
keren lah pokoknya. Masuk ya, masuk. Keren. Tapi nggak dia tanya, anak saya iya ya, saya bekali nggak dengan saat teduh? Amin. Anak saya aja nggak baca Alkitab. Amin. Anak saya aja nggak doa. Amin. Tapi saudara ceritakan yang itu kan, karena itu yang mana? Nggak mungkin saudara ada sama saya nggak lapor gitu. Belum pernah saya seumur umur loh jadi pendeta. Tiba-tiba datang orang tua, Pak Pendeta, anak saya luar biasa Pak Pendeta. Saat teduhnya Pak Pendeta. Pak Pendeta saya diingetin terus sama dia. Tuh kalau ada tuh, kita kan berkat yang luar biasa. Amin. Kayak saya percayalah jemaat di kini, jemaat yang setia sama Tuhan. Doa itu jadi favorit. Amin. Saat tertuduh jadi apa? Favorit buat kita. Jadi sesuatu yang penting. Cuma jangan sekedar cuma pekerjaan yang baik yang penting. Tapi Tuhan juga penting. Bukan sekedar gini nanti suatu saat kayak akan bangun keluarga. Dikejar terus. Ditata terus sampai akhirnya punya keluarga. Bangun keluarga yang baru. Selesai itu hilang. Jadi gak favorit lagi. Urusan sama Tuhan udah gak favorit. Dia pikir hidupnya hanya sampai di situ. Tentang hal-hal itu saja. Yang penting kan saya udah punya keluarga sekarang. Bayangin 10 tahun lo, 15 tahun lo diduain terus di gereja jomblo. Sekarang udah nikah. Dulu 10 tahun, 15 tahun itu jomblo setia banget. Gereja belum buka udah muncul dia di depan pintu. Sekarang gereja udah buka 3 jam dia kan datang-datang. Amin. Amin. Karena itu gak menarik. Kita kadang-kala menarik dengan hal-hal yang tampil di depan. Firman Tuhan tidak penting lagi buat kita. Tapi ingat baik-baik, waktu angin datang, hujan itu datang, banjir itu datang, maka orang-orang yang hanya mendandanin tampilannya, firman Tuhan bilang robo. Maka dibilang apa lagi? Hebatlah kerusakannya. Hidupnya nanti nggak punya masa depan yang baik, susah payah terus yang ditambahkan. Itu yang dia kejar. Pertanyaan sekarang yang terakhir adalah seberapa dalam kita meletakkan dasar hidup ini? Seberapa dalam saya dan saudara meletakkan dasar hidup kita kepada Tuhan? Kita lihat kembali ayat yang di awal. Boleh tampilkan lagi. Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Ayo, kita baca sama-sama ayat ini ya. Kalau lagi ya. 1, 2, dan 3. Terus. Terus ya sama. Amin. 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 Orang itu menggalinya dalam. Men. Orang itu menggalinya dalam. Terus dia gali dalam. Agar nanti kalau ada persoalan, ada godaan, ada sesuatu yang dia mau coba bikin kita hancur, nggak bisa. Karena sudah dalam. Amin. Waktu kita di posisi hebat, mau godaan kayak apapun, mau perempuan, mau pria. Sekarang kan godaan ya pria bisa jadi penggoda, betul ya? Udah gitulah dunia lah, zamannya lah. Maka saudara ikut Tuhan lah sungguh-sungguh. Tipu muslihatnya luar biasa. Cara kerjanya padahal sama aja. Gitu-gitu aja. Cuma sepertinya kayak barang baru. Karena dilakukan dengan zaman yang sekarang. Padahal mah gitu-gitu aja lah. Tapi dia gak akan pernah bisa roboh kalau dia bangun dasarnya dalam. Orang Kristen itu bisa dilihat apakah dia membangun pondasinya dalam atau justru dangkal ketika mereka alami persoalan. Lihat sajalah ketika rumah tangganya diterpa badai, persoalan yang kuat, roboh apa enggak. Tapi kalau mereka tetap bisa berdiri, itu tandanya mereka selalu menggali dalam-dalam dasar yang kuat. Amin. Mungkin di antara banyak orang keluarga ini dilihat biasa saja. Mungkin di antara banyak orang keluarga ini sederhana saja dalam menjalani hidupnya, biasa-biasa saja.
Tapi dia setia berdoa sama Tuhan, setia datang sama Tuhan, setia membangun hubungan dengan Tuhan dalam. Maka lagunya bilang apa? Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sampai aku temukan yang terakhir, dasar yang terakhir, lebih dalam. Kalau saudara mau alami kehidupan yang naik di tahun ini, bangunlah pondasi yang kuat, bangunlah pondasi yang dalam. Tidak perlu terburu-buru untuk mengambil jalan yang mudah, tetapi ambillah jalan yang benar. Amin. Tidak perlu buru-buru jadi orang sukses, jadi orang hebat, tapi tetaplah ada di jalannya Tuhan, karena Tuhan yang sudah menetapkan semua. Tuhan yang sudah mengatur semuanya. Setiap bagian saya, setiap bagian saudara, semua sudah Tuhan atur dengan baik. Dan apa yang diatur dia nggak pernah ambil itu. Apa menjadi hak saudara dia nggak pernah ambil. Maka dia bilang, aku akan tambahkan lagi. Setialah terus, bangunlah dasar yang kuat. Nanti aku akan lihat sendiri Tuhan dari surga, apa yang kau kerjakan dengan setia. Aku akan percayakan lagi yang hal-hal yang besar. Hidupmu akan semakin naik. Hidupmu akan semakin besar. Waktu kita ada di posisi yang naik, posisi yang besar, kita tetap bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Kita gak perlu jadi sombong, tapi kita justru jadi berkat. Tolong orang lain yang susah, bawa mereka juga hidupnya jadi naik dan besar seperti hidup kita. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan hari-hari ini? Amin. Saudara percaya hidupmu akan semakin naik, semakin tinggi, dan semakin besar. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini jadi doa kita bersama-sama. Sebelum nanti kita masuk dalam perjamuan kudus. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau juru selamat kami. Hanya Engkau Tuhan yang setia pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Percayakan hidup kami kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Engkau yang mengajar-ajari kami itu tetap ada di dalam rencana-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau Juru selamatku. Juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang. Hanya janji-Mu, Hanya janji-Mu, ku percayakan. ku percayakan hidupku. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. seluruh hidupku. Amin Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak tinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Akan menjadi sekali lagi katakan, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau Juru selamatku. selamatku. Tuhan Kau setia. Tuhan Kau setia
akan ku yakini pertolongan-Mu Tuhan. Amin. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu, amin, takkan terlambat bagiku. Angkat tangan kita sembah Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat. Dia yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidup. Sekali lagi ku sembah, oh, amin, ku sembah Kau Allahku, amin, amin, Bapa dan sahabat. Kau yang pedulikan Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Saya akan berdoa kepada saudara. Tuhan, izinkan mereka membangun dasar yang kuat. Izinkan mereka membangun dasar yang dalam. Biarlah mereka hidup, mereka membangun dasar yang kuat, dasar yang kokoh, dasar yang dalam dan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Maka ketika datang air bah, datang banjir, datang angin kencang, angin ribut, mereka tetap tidak akan pernah tergoyahkan. Mereka akan tetap berdiri kokoh di atas batu itu, batu penjuru, batu yang teruji, batu yang mahal, batu yang punya dasar yang teguh. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami membangun hidup kami di dasar yang kuat. Firman yang kami dengar, firman yang kami lakukan, firman yang kami dengar, firman yang kami baca, kami renungkan setiap hari. Kami hidup di dalam Tuhan. Kami bangun persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Setiap hari kami bangun dengan Tuhan, karena kami tahu kami perlu Tuhan. Enggak mungkin kami bisa berjalan tanpa kekuatan Tuhan. Enggak mungkin kami kelak akan membangun usaha yang besar tanpa ada Tuhan di dalamnya. Anak-anak kami juga biarkan mereka ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Jika mereka meniti masa depan mereka menjadi masa depan yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya tahun, 2 tahun, 5 tahun, tapi di tahun 10 mereka hancur. Kami gak inginkan itu Bapa. Kami ingin mereka terus dan terus dan terus dan semakin terus di dalam berkat Tuhan. Berkati kami Bapa. Berikan kami hikmat-Mu untuk mengelola semua apa yang Tuhan percayakan. Hati kami terus melekat kepada Engkau Yesus, sumber segala, sehingga hati kami tidak salah Tuhan. Berkat yang kami terima, kami tidak salah. Semua berkat yang datang, biarlah semua datang dari Tuhan. Karena kami tahu berkat yang datang dari Tuhan tidak akan mengikuti kesusahan di dalamnya. Tapi kalau berkat itu bukan datang dari Tuhan, kami tolak itu dalam nama Yesus. Jangan izinkan kami terima berkat yang bukan datang dari Tuhan. Jangan izinkan seperti dunia ingin memberkati kami, padahal sesungguhnya Tuhan tidak izinkan itu kami alami. Kami mau hidup dengan berkat Tuhan. Kami mau kaya karena berkat Tuhan. Kami mau tinggi karena berkat Tuhan, besar karena berkat Tuhan.
dalam nama Yesus. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kau lagi siapkan hati kami Bapa. Biarlah perjamuan kudus yang kami akan terima hari ini menjadi berkat buat kami secara pribadi. Cawan dan anggur menjadi kekuatan yang luar biasa yang kami akan terima hari ini. Di situ ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan di setiap perjamuan kudus yang kami akan alami hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati Bapa perjamuan kudus hari ini. Setiap peralatan yang kami gunakan ya Tuhan, baik itu roti, baik itu anggur, Tuhan berkati. Berkati pelayan-Mu yang akan melayani kami. Engkau pakai kami semua dengan berkat Tuhan. Terpuji nama Yesus kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. hidup. Ya Yesus, Karena salib-Mu ku menang, ku menang. menang. Saudara sudah dapati, mari kita bangkit berdiri. Berkuasa, Sanggup sanggup melakukan melakukan mujizat-Mu. mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup, ku hidup. Amin, amin. karena salib-Mu Kami menang Tuhan. menang. Amin. Engkau yang berkuasa, Sanggup. sanggup Yes. untuk melakukan mujizat-Mu Di hidupku. di hidupku. Sekali lagi kita akan puja diri. Dengan iman percaya kita ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan buat hidup saudara. Karena salib-Mu ku hidup. Ku hidup, Karena salib-Mu sanggup, sanggup. sanggup Amin, amin. Sembuh. Pulih sanggup dalam nama Yesus. melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu Yesus. ku hidup. Ya Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup Melakukan melakukan mujizat-Mu di hidupku. pegang roti yang di tangan kanan kita, dan kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuperluskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan bersama-sama roti yang di tangan kanan kita.
Kita bersyukur Tuhan sudah melakukan karya yang ajaib buat hidup saya dan saudara. Kami akan makan roti yang di tangan kanan kami bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Cawan yang di tangan kanan kita. Kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara kasih Tuhan, percayalah cawan ini akan beri kita kemenangan. Cawan ini akan menyembuhkan sakit penyakit saya dan saudara. Cawan ini akan memulihkan setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kami akan minum cawan yang tangan kanan kami Bapa. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus gitu. Amin. Amin. Kita syukur buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak, bahwa kami Haleluya. semakin naik, bahwa kami semakin tinggi bersama Tuhan, bahwa kami semakin naik kepada-Mu Yesus. Izinkan kami menikmati tahun-tahun kemenangan di tahun-tahun ini. Izinkan kami peroleh semua itu dengan karya Tuhan, dengan cara Tuhan. Izinkan kami terima berkat pemulihan di tahun-tahun ini dengan berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Izinkan kami melihat anak-anak kami, keturunan-keturunan kami menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau baik buat kami, sungguh baik kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus hari ini yang kami sama-sama bisa ikuti. Percaya Tuhan, kami akan pulang dengan berkat yang luar biasa dari surga, selalu mengalir dalam hidup kami. Firman-Mu yang menjaga setiap langkah hidup kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, terang firman-Mu yang menerangi kami. Bawa kami semakin tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya dan keluarganya. Terima kasih. Pengumuman, hari Rabu kita boleh berkumpul lagi untuk doa malam di tempat Ibu Novi di S1 lantai 8 nomor 6. Ya, ada pengumuman lagi mungkin? Kita bulan Juni ini kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang kedua. Kita boleh selalu mengingatkan ya, untuk selalu hadir di ibadah selanjutnya. Ajak saudara-saudara, Bapak Ibu yang rindu untuk datang ke tempat ini. Amin. Tiba saat kita akan memberi yang terbaik buat pelayanan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk Bapa perjamuan kudus yang sudah kami boleh nikmati, tubuh dan darah-Mu menyatu dengan kami. Tiba saat kami akan memberi yang terbaik Tuhan buat pelayanan-Mu tempat ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi maupun belum Tuhan, kehidupan kami terus dalam kasih sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan angkat lagu ini, Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur, dan Bapak Ibu dipersilakan untuk persembahan sore hari ini.
Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Memasuki gerbangnya, Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia Memasuki girangkanku. gerbangnya. Bapak Ibu silakan sama bagi kita semuanya. Kita akan Memasuki gerbangnya pada sore hari dengan ini. hati bersyukur, Lihat memberkati kita semuanya. halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh giranglah, giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Sekali lagi, oh giranglah. Amin. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi, oh giranglah, oh giranglah. Amin. Haleluya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Sekali lagi, Tuhan Yesus amat cinta pada kita semua. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi, segala puji dan hormat. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi, jangan pulang dapat ini dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih lamanya. Sekali lagi, segala puji dan hormat. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Bagi Dia, ya selamanya. Bagi Dia selamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Kami berdoa di penghujung ibadah kami buat Pak Hendro yang hari ini sakit, berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatannya Bapak. Izinkan dengan kesembuhan yang Tuhan berikan, Pak Hendro bisa melanjutkan setiap aktivitas kegiatan hidupnya di sepanjang hari bersama dengan Tuhan. Berkati seluruh keluarganya di dalam Engkau Yesus. Kami berdoa teringat juga Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang mungkin hari-hari ini lemah. Tuhan beri mereka kekuatan yang baru. Lindungi jemaat-Mu Tuhan. Jagai dimanapun berada. Sepanjang minggu ke depan yang akan kami jalani, Senin sampai Sabtu ke depan Tuhan, kami serahkan semua di dalam Engkau. Engkau yang mendahului segalanya Bapa, berjalan di depan bersama dengan kami. Engkau akan buka setiap jalan-jalan yang tertutup. Engkau bahkan bisa sanggup mengadakan jalan-jalan yang baik dalam hidup kami. Berkati usaha kami sepanjang minggu ke depan. Berkati pekerjaan kami. Kalau Tuhan izinkan kami bertemu dengan orang lain, melakukan perjanjian orang lain, Tuhan berikan hikmat-Mu ya Bapa. Ada firman yang menerangi kami. Jauhkan kami dari tipu muslihat si jahat.
Berilah kami kepada hidup kami segala sesuatunya tetap di dalam kebaikan Tuhan. Pulihkan kesehatan kami Bapa. Biarlah tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, dan kami pakai itu melayani Engkau Yesus. Kami berdoa buat anak-anak kami yang minggu ini sedang menghadapi ujian. Tuhan, berikan mereka juga akal budi yang baik datang dari Tuhan. Apa yang mereka pelajari sepanjang mereka ikuti pendidikan, mereka bisa tuangkan dalam ujian-ujian yang mereka. Jika mereka diberi kemenangan oleh Tuhan, pelihara mereka Bapa, berkati mereka. Bahkan anak kami yang sudah menyelesaikan ujian, yang akan naik ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi, Tuhan, kami percayakan semua ke dalam Engkau. Engkau yang sudah merancangkan itu lebih tinggi dari apa rancangan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami pasti akan menikmati segala berkat yang datang dari Tuhan. Kami menikmati anak-anak kami sukses di dalam Engkau Yesus. Bapa, terima kasih buat semua yang Tuhan sediakan. Sekolah terbaik buat anak-anak kami. Engkau yang menyediakan juga berkat-berkat yang baik, pekerjaan yang baik buat anak-anak kami. Ajar-ajari kami teringat akan Engkau selalu Tuhan. Sehingga apa yang kami peroleh, harta kekayaan apapun, jangan izinkan hati kami melekat dengan kekayaan, tapi biarlah kami melekat dengan Engkau Yesus. Karena Engkau sumber satu-satunya. Ketika hati kami melekat kepada Engkau, kami akan bangun hidup kami semakin dalam, semakin cinta kami dengan Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan oleh umat-Mu ya Bapa. Apa yang sudah dikembalikan, Tuhan berkati. Jadikan setiap uang yang ada menjadi alat yang Tuhan bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan pulanglah. Terimalah berkat datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah, Tuhan Yesus telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera yang datangnya dari Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus juga menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh besar kekuatanmu. Sungguh besar perbuatanmu. Amin, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan yang memberkati kita semua. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur